Kula hanya menyampaikan kepada Pak Bupati dan Purwokadang tentang apa itu Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. HPK ini didirikan oleh tokoh-tokoh budaya, dideklarasikan tahun 46 setelah kemerdekaan. Karena di dalam proses kemerdekaan 45 itu sebagian besar masyarakat belum bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara. Maka atas inisiatif para budayawan, para sesepuh pendiri bangsa yang dimotori oleh Master Wongsonegoro dan Master Widyodiningrat itu mengadakan kongres kebudayaan dan kadigdayaan. Jadi dulu istilahnya kadigdayaan. Menawi tiyang Jawi sampun boten semerat kula nuwun, berarti boten digdaya gitu. Jadi itu awalnya. Jadi kongres 46 ada kongres kebudayaan dan kongres kadigdayaan. Kemudian diulang lagi tahun 48 yang sama, kongres kebudayaan dan kadigdayaan. Baru tahun 55 itu ada kongres kebatinan. Jadi perkembangan dari kongres kebudayaan, kongres kebudayaan dan kongres kebatinan itu mula-mula itu berangkat dari kepedulian para sesepuh-sesepuh tanah Jawa, bahkan mungkin juga di luar Jawa yang hadir di sana, itu karena keresahan agar negara ini tidak hancur. Maka dibentuklah Badan Kebatinan yang itu fungsinya menjaga NKRI, menjaga ideologi, menjaga Undang-Undang Dasar 45. Saya sendiri Pak juga pensiunan dari sama dengan Pak Pak Komandan Koramil. Kebetulan saya dari AL, kemudian ditugaskan di Badan Intelijen Negara, pensiun, ditarik lagi sampai menjadi staf khusus BNPB. Berangkat dari sana, tidak salah, akhirnya HPK ini dijadikan mitra strategis oleh BNPB dalam rangka satu, menjaga NKRI, dua, dalam rangka propaganda dan agitasi menangkal radikalisme melalui program yang disebut budaya, spiritual, juga tradisi, menghidupkan kembali nilai-nilai warisan bangsa ini yang tersisa. Orang Jawa ini kan tinggal sedikit ya Pak ya. Kula nuwun mawon sing pertama tadi hanya 2 orang Pak. Tadi kan pesannya yang Raja Jayabaya itu memang Jawa kali separuh. Jadi memang tinggal sedikit, maka muncul manuskrip Jawa Bali Jawa. Dinamakan Jawa Bali Jawa itu berharap masyarakat Jawa itu bukan suku, maksudnya masyarakat Bumi Putra. Bumi Putra itu bisa kembali kepada nilai-nilai warisan adat tradisi yang itu merupakan akar daripada kepribadian kita. Di sanalah sebenarnya misi HPK digandeng oleh baik Badan Intelijen Negara maupun BNPT itu dalam rangka untuk menemukan kembali jati diri bangsa ini melalui proses-proses yang panjang, baik memperkuat kebudayaan dari persepsi seni tontonan, kemudian yang merupakan proses daripada kesenian-kesenian kita di akar rumput itu jangan sampai mati. Misalnya kalau di Malang itu ada kesenian jaranan, bandengan, mungkin daerah Jawa Timur ya. Terus di Banyuwangi ada kesenian, Bali juga di Rembang.
Saya tidak tahu kesenian apa yang ditampilkan di sini. Kalau Surabaya kan jelas Pak, ada seni sakeran, kalau di Gandrung di Banyuwangi, Tarawangsa di Sunda. Mudah-mudahan nanti Pak Bupati berkenan untuk memandu para kadang penganut kepercayaan yang tersisa ini, yang punya fungsi sebagai penjaga akhir NKRI, tanggul. Kalau ini sudah hancur, maka tugas tambah berat pihak kepolisian sama TNI, khususnya BNPB. Inilah yang menjadi semacam keniscayaan bagi kita bersama, bagaimana masyarakat Bumi Putra itu bisa mempertahankan kembali warisan yang tinggal sebiji mericain untuk dikembangkan. Wilayah utara Rembang ini mestinya banyak sekali narasi sesanti lontar, bahkan satu pesan-pesan dari para leluhur yang berupa tembang-tembang itu sebenarnya banyak. Kebetulan saya menyimpan, tadi kan belum sempat membawa. Nanti kalau ada waktu lagi saya minta diizinkan Bapak Bupati untuk sowan membawa beberapa naskah-naskah kuno. Kebetulan nyonya ini di kepala dinas di Arsip Negara, jadi pengumpul lontaran naskah-naskah klasik. Naskah klasik itu dibagi 3 wilayah, 16 ke bawah, 18 ke atas, terus 45. Secara kita kan dibagi itu 16 ke bawah itu menceritakan di mana bangsa-bangsa asing itu belum masuk mempengaruhi adat dan tradisi kita. 18 ke atas itu muncul narasi orientalis yang merubah jejak-jejak sejarah peradaban bangsa ini. 45 ini diwarnai periodisasi mulai Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, di mana masyarakat sudah tidak paham sama sekali, generasi muda itu tentang warisan-warisan berupa lontara yang itu merupakan bentuk dari petuah-petuah ajaran kebaikan, bagaimana sesepuh kita membangun hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, manusia dengan Tuhan. Jadi ada 3. Makanya orang Jawa mesti buat limasan gitu kan. Itu kan bagian daripada hubungan manusia. Kalau di sana piramid ya, kalau di Jawa Barat Gunung Padang itu juga piramid. Itu menggambarkan bagaimana manusia Nusantara itu membangun hubungan tidak hanya dengan Tuhan, tapi membangun hubungan dengan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain, yang dalam istilah itu goib dan semesta. Kemudian baru dengan Tuhan. Makanya segi 4 itu kan presisi, istilahnya Pak Kapolri. Berangkat dari situ kami berharap, walaupun saya jauh dari ujung selatan ke ujung utara, bahkan saya nanti masih berangkat lagi ke Lembang untuk nguri-nguri ini, sisa waktu umur saya yang sudah 63-64 tahun ini mudah-mudahan masih bisa menjalankan fungsi-fungsi ini. Karena masyarakat Bumi Putra sejak Kongres Kebudayaan dan Kongres Pemuda 1928 itu keluar dari akar sejarahnya, tidak lagi melihat apa isi daripada itu. Kemudian kemarin saya dipanggil oleh Pak Menteri Kebudayaan, kita akan mengadakan semacam Kongres Kebudayaan di 5 tempat: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Utara. Itu sebagai starter untuk katakan
tes ombak. Selanjutnya diserahkan kepada masing-masing provinsi untuk merangkum kongres kebudayaan dalam rangka melacak jejak-jejak peradaban Nusantara dan menemukan akar kebudayaan Nusantara itu sendiri. Berangkat dari itu, saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri bahwa kalau kita bicara kebudayaan itu ada 3 nilai. 1, nilai berupa seni tontonan. Yang kedua, nilai yang bersifat kauruh, ajaran-ajaran budi pekerti luhur. Yang ketiga, kebudayaan dipandang sebagai satu persepsi budaya spiritual berupa ritus-ritus tradisi. Misalnya kalau di sini masih ada nyadran gitu ya. Untuk dibedakan nyadran sama ruatan, kebanyakan masyarakat menggunakan ruatan. Ruah itu arwah. Kalau nyadran itu sama-sama mensucikan. Kalau yang saya baca di dalam beberapa manuskrip, nyadran itu mensucikan bumi beserta isinya, manusia berserta jiwa raganya, sukma jiwa raganya, dan seluruh alam semesta. Itu nyadran, dan itu harus dibarengi dengan satu kegiatan yang dulu dilakukan oleh adiknya Emputan Tular, namanya Emputan Agung, namanya nyadran Banawa Sekar Tanakun, nyadran dengan bahtera 1000 bunga, untuk menyatukan Jenggala dan Daha akibat dipecah oleh Erlangga memerintah Abu Baradah untuk memecah dengan tanah itu, karena anaknya 2, kerajaan dipecah jadi 2. Erlangga ini nasionalismenya dipertanyakan, hanya kepentingan anaknya, dia memecah negaranya. Maka dosa terbesar Abu Baradah itu harus ditebus oleh cucu yang namanya Tanakun, menyatukan kembali sehingga muncul negara baru yang disebut negara Mandala Wilwatikta. Tapi sama Belanda bukan ditulis Mandala, Pak, tapi ditulis Majapahit. Padahal di dalam lontar itu judulnya Mandala Wilwatikta. Seperti Borobudur itu kan bahasa Prancis. Bor itu bangunan, Borobudur itu tenggelam, itu tutup tanah. Padahal itu Candi Wanasakapala. Nilai-nilai ini yang nanti tugas Panjenengan dan Poro Kadang untuk membuka kembali. Itu kan nama leluhur sudah beri nama, kenapa berubah? Seperti di Batu itu ada gunung, tiba-tiba ditemukan seorang tentara antropolog namanya Panderman, gunungnya dinamakan Panderman. Padahal itu bukan gunung Panderman. Di Malang sudah mulai menjadi pelurusan. Seperti kemarin ada suruhan Pak Bupati di kota Surabaya, saya dengan Pak Erik, saya ngomong Surabaya, Surah itu kan ikan hiu ya Pak. Baya itu baju, jadi orang Jawa tidak tahu bahasa di sini apa. Setelah saya bawakan, ini kan nggak begitu artinya. Itu ada salah satu babat yang saya temukan, judulnya yang masuk di dalam babat Kepanjian, yang juga masuk dalam babat Jangka Jayabaya. Itu serat ini judulnya serat tulis Suro ing Boyo. Terus wali kotanya tanya, loh berarti apa itu artinya? Loh Suro itu kan surat Girojaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti, sedangkan Boyo itu kali selir ing Sambikolo saking Keboyo, kan gitu. Di dalam salah 17 pupuh yang saya bacakan itu, akhirnya bagaimana ini menerangkan? Inilah bagian-bagian tugas aparatur mulai menggali nilai-nilai kaum leluhur yang kita warisi. Bila itu tidak disampaikan, kita semakin tersesat. Karena orientalis barat itu merubah paradigma. Instrumen berpikir kita ini
dirusak, sehingga kita tidak mau dengan kearifan yang kita punya ini. Sama dengan di Jawa Barat, di Lembang, teman-teman Sunda Wiwitan, budayawan Jawa Barat selalu datang ke makam di Pamenang sana, makamnya Eyang Jayabaya. Padahal di dalam manuskripnya itu bukan Jayabaya Raja. Di dalam seratnya itu jelas Jangka Jongko Joyo Ing Boyo. Seratnya kan ditulis begitu. Baru mereka sadar, oh ternyata masyarakat kita ini memang telah kehilangan berbagai nilai yang kita punya. Untuk merubah instrumen berpikir tentang bagaimana kita kembali menyadarkan bagaimana konsep kesadaran, saya belajar dari BNPB, di mana kita berusaha bagaimana melakukan counter terhadap radikalisme itu. Maka perang wacana ini harus mulai dibangun di akar rumput. Bagaimana masyarakat Bumi Putra ini mengerti betul tentang nilai-nilai warisan luhur yang kita punya ini. Padahal di dalam narasi serat Jongko Joyo Ing Boyo ini, itu yang menulis itu Mpu Prapanca, bukan Raja Jayabaya. Siapa Raja Jayabaya? Kok sampai kita terjerumus dengan pengertian yang kurang tepat. Orang Jawa Barat menyampaikan Jayabaya itu raja kami dari Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah kan, kalau bahasa Maduranya itu Noro Buntek. Masih belum inspirasi untuk menggali manuskrip warisan yang kita punya itu. Padahal Kongres Kebudayaan mula-mula 4648 itu dimotori oleh sesepuh-sepuh di Jawa Tengah. Apakah karena proses Mataraman itu terpengaruh kuat oleh Turki? Mestinya di utara ini tidak terpengaruh oleh proses Mataraman, karena di Jawa Tengah itu terbagi empat kekuatan geografis Jawa. Satu Jawa Mataraman Jogja Solo, dua Jawa Ngapak. Jawa Ngapak itu sesepuh-sepuh saya tanya, saya tidak mau tunduk, bahasa saya ini ditundukkan oleh Jawa Mataraman. Kami kan masyarakat egaliter Ngapak itu. Kami nggak mau terpengaruh feodalistik, monarki dan aristokrat. Masyarakat Ngapak itu kan begitu. Satu masyarakat, mestinya Rembang ini masuk masyarakat sedulur sikep ya, Lopo Dur mestinya. Kanom. Ya. Nah itu kan juga bukan bagian dari Mataraman. Masyarakat Rembang ini punya ciri khas. Di Jawa itu sementara Sabagi sekitar itu. Yang terakhir Jawa Tengah itu Jawa Sunda, Cilacap itu. Diarani Sunda, bosone setengah Jawa, logat Jawa diarani Jawa Sunda. Seperti juga di Jawa Timur, saya ngomong sama Mas Karo, kan senior saya dulu waktu sekolah, Mas, gak ada tapal kuda itu. Kok iso ngono deh? Iya, di Jawa Timur ini dibagi 4 juga secara kultural. Satu masyarakat Bocah. Bocah itu manggilnya kalau di daerah Magetan, Ponorogo, Tulungagung, Ngawi itu bocah-bocah. Terus Surabaya, Malang, Lumajang, Pasuruan manggil anak kecil bukan bocah, dia manggilnya arek. Jadi terpecah dua kan. Dianggapnya itu sama kulturnya, tidak sama sebenarnya. Nah terus apa? Dek, jadi katanya Mas Karwo, ada masyarakat yang lain, yaitu masyarakat Banyuwangi. Dia bukan bocah, bukan anak, tapi masyarakat di sana anak kecil dipanggil sun.
Ini kan realitas sosial, fakta kultural. Nah terus satu lagi masyarakat yang lebih tua namanya masyarakat Tengger, manggil anak itu ingsu. Kelihatannya sama-sama Jawa, tapi kalau dioncai sama dengan Jawa Tengah. Mapak itu kan besar wilayahnya. Blora, Grobogan, Purwodadi sampai Rembang ini kan hampir satu kultur. Ageman panjenengan, adat panjenengan itu tak lihat ini hampir sama dengan masyarakat di wilayah sana. Jadi ini menjadi tambahan wacana untuk kita mulai menggali. Berangkat dari situlah mudah-mudahan Pak Bupati berkenan nanti saya akan lakukan waktu untuk saling ngiras-ngiras untuk menambah literasi bahasa Arabnya itu lita'arofu, supaya kita bisa belajar bersama-sama menemukan akar kebudayaan kita sendiri yang itu tidak boleh hilang dari negeri. Jepang, Inggris, negara-negara Skandinavia, Cina ini mulai dia menyampaikan. Setelah saya ke Jepang, ke Cina, ke Skandinavia, Eropa, dia mengatakan kami ini menjadi bangsa modern itu bertumpu, berakar pada tradisi dan kebudayaan kami. Kami tidak mungkin menjadi bangsa besar modern menemukan teknologi berangkat dari kebudayaan bangsa lain. Prof, dia memanggil saya. Dari situ ada satu kesadaran di dalam diri saya. Nah, selama ini kita apakah sudah berangkat dari akar kebudayaan warisan leluhur sendiri? Kan tidak. Kita terpecah dua kepala kita. Otak kiri ini kita berkiblat kepada barat, otak kanan berkiblat kepada Arab. Ini kan mulai dievaluasi dalam konteks menemukan jati diri bangsa. Bagaimana kita harus menemukan itu. Borobudur aja di Jogja kemarin teman-teman Hindu dan Buddha cerita, kenapa Borobudur kok diberikan kepada Buddha Sionin yang bajunya kuning, kepalanya gundul. Padahal Buddha-Buddha kita itu bajunya putih, kepalanya dikincir ke depan. Bahkan patung Buddha itu tidak gundul rambutnya. Ini kan kita perlu beri masukan literasi kepada pemerintah. Mereka harus didampingi karena ASN, pejabat-pejabat politik di pemerintah ini kurang sumber literasi. Kalau kita biarkan, kasihan wali kota, bupati mengambil keputusan-keputusan seperti Surabaya itu gambarnya buaya sama ikan hiu, dia menangkap hanya wadahnya, isinya tidak ada. Kota tanpa jiwa, kota tanpa isi. Malang sampai terjadi mati itu ratusan di Kanjuruhan. Saya ingatkan ini harus diganti segera. Malang itu kan lebih Malang, gak enak terus. Padahal di dalam seratnya itu bukan Malang. Judulnya Serat Malai Kudiswara. Artinya apa Malai Kudiswara? Bahasa Arabnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tapi kenapa dipanggil Malang sama Belanda? Itu ada 97 buku tentang pesan-pesan leluhur tentang Malai Kudiswara. Dan itu berangkat bukan dari mitologi, karena masyarakat Bumi Putra, khususnya orang Jawa, itu tidak menyembah dongeng, tidak menyembah mitologi, tetapi dia mempelajari nilai-nilai kultur spiritual berdasarkan kesadaran. Isinya itu berbeda dengan kitab-kitab dari lain. Isinya itu pesan-pesan kebaikan. Sampai makan aja ada filsafatnya, makanan.
seperti nasi bulat itu, kolom itu maknanya ada satu lembar. Pada saat ini orang Jawa tidak bisa lagi membaca pesan-pesan warisan leluhur itu yang disebut sinamun ing samudana. Tidak bisa lagi membaca sinun. Dia tidak bisa membedakan Pak Bupati antara tumpeng karo buceng. Pak Bupati, Pak Kajari ini ulang tahun Jaksaan. Tiba-tiba ya kita disuruh membuat acara yang buatkan tumpeng. Loh, yang datang itu tumpeng semua Pak. Saya ngomong, loh salah, ini bukan tumpeng, ini buceng. Buceng itu berasal dari kata bucu, lincip. Tumpul bahasa Jawa Pak. Tumpul itu tumpu. Sedangkan buceng itu dalam rangka memohon, ritual. Ritus orang Jawa kan, jadi Pak Bupati selamat, sak keluargai rezeki ning kathah sehat walafiat, rakyatnya lemah gemah riparo jeneng nggak tumpeng berdoa pada Tuhan, memohon pakai buceng. Tapi kalau Pak Bupati PAD-nya besar, rakyatnya makmur, itu pakai tumpeng yang seperti ada yang bulat, ada yang lincipnya, ada yang seperti guling gitu. Kita kan tidak tahu, saya aja baru umur 50 baru tahu antara tumpeng sama buceng. Kalau buceng pasti ada engkongnya, tumpeng tidak ada engkongnya. Saya sudah menulis Pak Ketua, nanti bisa diadakan semacam miras-mirus semiloka, nanti Pak Bupati bisa mirsani buku-buku yang saya tulis itu bisa dijadikan di lemari dinas arsip ya Pak, sama diberikan kepada seluruh masyarakat. Saya menulis tentang bunga setama, tentang bunga warna pitu, tentang bunga bore, bunga telon, fungsinya apa, narasinya apa. Kantil itu artinya apa, mawar artinya apa, kenapa apa berarti kenapa, ya cek kenal lah karepmu itu, kok nggak nyuwun. Kan itu saya tulis Pak Bupati, nanti saya berikan panjenengan, saya titip poro kadang saya Pak Bupati, yang tinggal sedikit ini. Barangkali nanti mulai nambah-nambah literasi, nambah-nambah kawruh, kita dialog untuk menjelaskan tentang nilai-nilai bahwa mulai Nogosari, kenapa dipakai sesaji jajan pasar itu berbunyi semua, tidak sekedar dimakan, itu dibacakan agar kita tidak terputus dengan akar dari peradaban kita yang luhur itu, tidak terputus. Semuanya sudah kami tulis, termasuk apa itu wayang. Nanti saya berikan buku tentang makna wayang. Saya kasih dua saja, antara Semar sama Togog. Semar Togog ini bukan orang, tetapi Semar Togog itu manuskrip, tulisan. Kalau orang Cina itu mengenal yin dan yang hitam putih, kalau orang Jawa itu mengenal Semar sama Togog. Semar itu artinya pamomong, pelindung, pawedar. Yang diwedar apa? Ajaran-ajaran kebaikan, ketulusan. Togog itu angkara murka. Nah, gambaran seperti itu. Saya sudah menulis, judulnya Wayang Purwa. Masing-masing wayang itu punya narasi. Arjuna itu apa, Gatut Kaca itu apa, musiknya Arjuna itu apa. Ada dalam antara Arjuna keluar sama Bima keluar podo ae musiknya, gamelannya itu. Padahal itu beda.
Karena leluhur kita telah menulis kitab-kitab kebaikan itu. Kalau orang sana mengatakan kitab suci dalam bentuk bunyi. Kalau kita dulu di Angkatan Laut Jaya itu Morse. Pihak polisi TNI juga tahu. Jadi gamelan itu Arjuna keluarga, musiknya Arjuna. Anak-anak orang tua sudah tahu. Wah, ini Arjuna selesai. Setelah Arjuna musiknya selesai, baru dalam itu suluk-suluknya dibaca. Sosok ini siapa yang dibacakan. Tulisan. Arjuna ini salah satu ditulis Lelanangi Jagat kan gitu. Jadi sumping 360 wayang itu pun tidak sama. Masing-masing sumping itu punya narasi, punya pengertian yang berbeda. Antara Bima sama Werkudara, sumpingnya juga nggak sama. Bagaimana leluhur Mbah Pak Rustam ini kok pinter kayak gini buat kok pandai sekali. Ini kan merupakan ruang dialektika. Ini saya diberi tugas untuk mengeksplor kembali, memberikan pengertian kembali kepada masyarakat tentang berbagai warisan yang kita punya. Ini kan hanya sebagai penimbul saja supaya panjenengan sadar bahwa kita bukan bangsa uraan, bukan bangsa yang tidak punya martabat, tapi kita bangsa yang dahulu disebut Wangsa Surya, bangsa matahari. Bukan matahari yang disembah, tetapi sifat-sifat Sang Surya. Seperti pesannya Wiswamitra kepada Sang Rama yang kemarin menjadi cita-cita Pak Prabowo. Ada 8 gitu. Wiswamitra itu yang melantik seorang Rama. Bayangnya mahkota Rama. Mahkota itu raja, Rama itu bapaknya masyarakat. Pak Bupati mungkin harus diberi mahkota supaya menjadi bapaknya rakyat di Rembang. Terus kita pelan-pelan, step by step kita mulai belajar. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun saya terlambat. Sampun dados penggalih panjenengan sedaya. Ya kula memang sejak pagi eker-ekeran sama nyonya wis mari sudah ditinggal kok gak nutut. Dihitung di Google karo masakku 4 jam Pak, berarti kita jam 3, mestinya berangkat jam 12 Pak. Kalau berangkat jam 12 kan kita bisa panjang ya untuk bertemu dengan para aparatur. Nyuwun pangapunten Kang Agung, sampun dalu, kalau taksih perjalanan lagi ke Bandung, panjang ini, 12 jam lagi. Mudah-mudahan kula nyuwun donga panjenengan saged suluman-sulumun selamat, seger waras, ada yang tentrem sampai di tempat. Juga dalam rangka untuk kepentingan kultural budaya. Matur sembah nuwun, rahayu.